Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Fadila. Saya mahasiswa S1 IPSJ dari PBJ Jember. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai praktikum IPA SD. Praktikum IPA tentang apa saja yang akan kita bahas kali ini? Terus tonton videonya ya. Terima kasih. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas tentang muatan listrik. Energi listrik adalah salah satu bentuk energi yang dihasilkan dari aliran muatan listrik melalui suatu penghantar seperti kabel listrik. Energi ini digunakan untuk menghidupkan berbagai perangkat dan juga alat yang kita gunakan sehari-hari, seperti lampu, kipas angin, dan televisi. Sumber energi listrik juga dapat berasal dari pembangkit listrik, baterai, atau energi terbarukan seperti panel surya. Percobaan pertama yang akan saya lakukan yaitu percobaan antara plastik dan baju. Apakah benda tersebut dapat tarik-menarik? Jawabannya ya, karena plastik dan baju bisa saling tarik-menarik apabila terjadi gesekan antar keduanya. Karena terjadi muatan listrik statis, pada saat plastik digosokkan ke baju, maka akan terjadi perpindahan elektron. Salah satu benda menjadi bermuatan negatif dan yang lain bermuatan positif. Karena muatan berbeda, sehingga terjadi tarik-menarik, maka dapat disimpulkan bahwa plastik dan baju bisa saling tarik-menarik atau bahkan menarik benda lain. Pada percobaan kedua, yaitu menggosokkan sisir pada rambut. Praktik menggosokkan sisir pada rambut akan menyebabkan terjadinya perpindahan elektron, sehingga sisir menjadi bermuatan listrik statis. Biasanya bermuatan negatif karena mendapatkan elektron dari rambut. Akibatnya, setelah digosokkan, sisir dapat menarik benda-benda ringan di sekitarnya, seperti potongan kertas kecil atau rambut lainnya. Karena adanya gaya listrik antara benda bermuatan dengan benda netral. Jadi kesimpulannya, menggosokkan sisir ke rambut dapat menimbulkan muatan listrik statis yang menunjukkan bahwa benda bisa bermuatan melalui gesekan, dan muatan tersebut dapat menyebabkan interaksi listrik seperti saling tarik-menarik. Pada percobaan selanjutnya, yaitu percobaan yang ketiga, yaitu menggosokkan kain wol dan bola pingpong. Praktik menggosokkan kain wol pada bola pingpong akan menyebabkan terjadinya gejala listrik statis. Saat kain wol digosokkan ke bola pingpong yang terbuat dari bahan plastik ringan, akan terjadi perpindahan elektron dari salah satu benda ke benda lainnya. Akibatnya, kedua benda menjadi bermuatan listrik. Setelah digosokkan, yang pertama, bola pingpong menjadi bermuatan listrik biasanya negatif. Jika didekatkan ke benda ringan atau benda netral lainnya, bola pingpong dapat menarik atau menolak benda tersebut karena adanya gaya listrik. Jadi, kesimpulannya, percobaan ini menunjukkan bahwa gesekan dapat menghasilkan muatan listrik statis dan benda bermuatan dapat menarik benda lain akibat dari adanya gaya elektrostatik. Percobaan selanjutnya yaitu menggosokkan plastik dengan bola pingpong. Menggosokkan plastik dengan bola pingpong merupakan contoh percobaan listrik statis. Saat plastik digosokkan ke permukaan bola pingpong, maka akan terjadi perpindahan elektron karena gesekan, sehingga keduanya menjadi bermuatan listrik. Jika plastik melepaskan elektron ke bola pingpong, maka bola pingpong menjadi bermuatan negatif. Jika plastik menerima elektron dari bola pingpong, maka bola pingpong menjadi bermuatan positif. Setelah bermuatan, bola pingpong dapat menarik benda ringan seperti serpihan kertas atau bahkan menempel pada permukaan tertentu karena adanya gaya elektrostatik. Kesimpulannya, menggosokkan plastik dengan bola pingpong dapat menghasilkan muatan listrik statis. Hal ini menunjukkan bahwa gesekan antar dua benda dapat menghasilkan muatan yang menyebabkan interaksi seperti tarik-menarik antar benda bermuatan dan benda netral. Dan yang terakhir yaitu percobaan menggosokkan bola pingpong dengan nilon. Praktik menggosokkan bola pingpong dengan kain nilon akan menyebabkan terjadinya listrik statis akibat dari gesekan. Saat bola pingpong digosokkan dengan kain nilon, terjadi perpindahan elektron dari salah satu benda ke benda lainnya. Akibatnya, kedua benda menjadi bermuatan listrik. Yang pertama, bola pingpong bisa menjadi bermuatan negatif jika menerima elektron atau positif jika kehilangan elektron. Yang kedua, setelah bermuatan, bola pingpong dapat menarik benda-benda ringan seperti potongan kertas kecil karena timbul gaya tarik elektrostatik. Jadi kesimpulannya, menggosokkan bola pingpong dengan kain nilon dapat menimbulkan muatan listrik statis
yang menunjukkan adanya interaksi listrik akibat perpindahan elektron melalui gesekan. Kesimpulan dari percobaan pada praktikum kali ini yaitu benda dapat memiliki muatan listrik jika terjadi perpindahan elektron. Muatan listrik terjadi dari dua jenis yaitu muatan positif dan negatif. Jika dua benda bermuatan sejenis maka akan saling tolak-menolak. Sedangkan jika bermuatan berlawanan jenis maka akan saling tarik-menarik. Percobaan ini membuktikan bahwa gejala kelistrikan dapat diamati melalui interaksi antar benda bermuatan dan bahwa muatan listrik dapat ditimbulkan misalnya melalui proses gosokan atau induksi. Dengan demikian, muatan listrik berperan penting dalam berbagai gejala listrik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan saya mengenai praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.